Magicnya cukup kuat hingga membuat kamu kewalahan saat menghadapi serangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun berbalik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya, magicnya memang cukup kuat, teman-teman, hingga membuat kamu ya sedikit kewalahan saat menghadapi serangannya. Namun, kita akan lihat ya, bagaimana energi yang mungkin dikirimkan kepada kamu dan apakah ada sebuah dampak ya, teman-teman, yang terjadi. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku punya The Tower. The Tower ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, aku katakan teman-teman, ya, menyerang kamu secara magic. Kalau dikatakan memang magicnya cukup kuat, kalau dikatakan sihirnya, ya guna-gunanya semuanya ya lumayan gitu ya teman-teman. Kalau dikatakan mungkin dampak yang diakibatkan karena sihir dan magicnya, ya cukup relatif sih. Tetapi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kamu cukup kesulitan banget teman-teman untuk menghadapi dia. Bukan berarti tidak mampu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi kenapa seseorang tersebut kok mengirimkan magic kepada kamu, teman-teman? Jadi ada sebuah indikasi yang aku lihat memang dari kartu pertama ini seperti ada sebuah dendam, teman-teman. Ya, ada sebuah dendam yang sepertinya dia miliki terhadap kamu. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, tujuan dia adalah menghancurkan kebahagiaan kamu. Jadi ada sebuah indikasi bahwasanya dia juga tidak suka, iri dan dengki ya, teman-teman, terhadap kehidupan kamu. Melihat kamu bahagia, melihat kamu sukses, berhasil, ya, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi dia tidak suka, tidak senang. Jadi dia mengirimkan magicnya, gitu. Nah, oke, jadi kalau berbicara masalah kewalahan ya cukup kewalahan menghadapi dia. Namun, aku punya fake of pentacles. Namun kamu nggak usah khawatir teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Ya, dan jika aku fokuskan kartu keduanya terhadap energi kamu, ya sebenarnya kamu bisa kok menghadapi mereka. Ya, kamu bisa kok untuk menghancurkan semua kekuatan sihir, magic apapun yang mungkin memang sedang dikirimkan oleh seseorang kepada kamu, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Akan begitu banyak bantuan, ya, yang akan datang kepada kamu. Baik sebuah bentuk manifestasi atas doa kamu, ataupun mungkin ya bantuan daripada leluhur-leluhur kamu, teman-teman. Kamu dijaga dan banyak yang menjaga kamu di sini. Jadi nggak usah khawatir tentang adanya magic yang mungkin menyerang kamu. Ya memang sih, terkadang yang membuat kamu tuh kalah ataupun mungkin kewalahan adalah terkait dengan kamu tuh nggak terlalu fokus. Ya kamu tuh masih bingung, teman-teman. Ya apa dan bagaimana cara untuk mengatasi mereka. Padahal ketika kamu yakin terhadap diri kamu sendiri, ketika kamu yakin terhadap Tuhanmu masing-masing, teman-teman, maka niscaya ya serangan magic yang dikirimkan oleh seseorang meskipun energinya cukup besar, itu bakal dapat kamu kembalikan dan bahkan kamu akan bisa mengembalikan keadaan ketika magic yang dikirimkan mungkin ya kepada kamu ya berdampak terkait dengan kondisi kesehatan, berdampak pada kondisi rezeki keuangan yang mungkin menjadi macet, ceret, dan bahkan di dalam hal-hal yang lain, teman-teman, itu akan berhasil kamu kembalikan kok. Kenapa aku katakan demikian? Karena memang dari kartu ketiga ini, aku melihat sebuah karma itu akan datang kepada dia.
Ya, dan bahkan kalau dikatakan selama ini dia selalu mengirimkan magic kepada kamu, ya ini cukup terlihat nyata kok, teman-teman. Ya, jadi kalau berbicara masalah dendam, masalah tidak suka, iri, dengki, ya ternyata yang melakukannya adalah orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Ya, seperti itu. Dan kamu akan mengetahui, teman-teman, siapa sosok orang yang selama ini sudah mengirimkan magic kepada kamu ternyata. Ya, dengan kejadian ini, teman-teman, mohon maaf, dengan kejadian dia bakal jatuh sakit, ya, dan bahkan sakit yang bakal dia derita ini itu bakal lama sembuh, ya, dan mungkin dia bakal sakit keras, ya, lumpuh seperti itu. Nah, kemudian aku punya Knight of Wands, kesatria tongkat muncul hadir, teman-teman. Jadi ini yang aku maksud, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut. Kamu memiliki sebuah potensi, kamu memiliki sebuah kemampuan yang cukup baik untuk mengatasi semua magic yang mungkin selalu dikirimkan kepada kamu, teman-teman. Ya, adanya mungkin beberapa energi positif yang selalu menjaga kamu, dan adanya mungkin beberapa kodam-kodam pendamping kamu, sebab untuk manifestasi atas doa-doa kamu, itu semua yang bakal memproteksi, ya. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Three of Cups. Nah, tiga jangkir muncul hadir, teman-teman. Seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwasanya orang-orang yang mengirimkan magic kepada kamu, yaitu adalah orang-orang yang terdekat, ya, orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Pernah menjalin sebuah hubungan kerjasama, ya, pernah menjalin sebuah mungkin partner, mungkin ya, pertemanan, ya, dan bahkan kalau dikatakan lebih dari dekat, ya, bisa jadi tetangga dekat kamu dan bisa jadi keluarga dekat kamu sendiri, teman-teman. Jadi mereka yang menjadi salah satu biang ataupun faktor, ya, mohon maaf, bukan berarti kamu harus seujung sih, tidak, ya, tetapi ketika memang kamu merasa feeling berfirasat, ya, teman-teman, ya, aku rasa sih sesuatu hal yang biasa asal kamu tidak mengungkapkan, ya, apa yang menjadi pandangan kamu terhadap orang lain, teman-teman. Berarti kan memang kamu menuduh, ya. Tetapi ketika kamu tetap menyimpan di dalam diri kamu dan menjadi sebuah bentuk kewaspadaan di dalam diri kamu, ya aku rasa sih sesuatu hal yang enggak masalah. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Five of Wands. Ada 5 tongkat di sini, teman-teman. 5 tongkat ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, menjelaskannya. Cukup nyata, teman-teman, bahwasanya memang selama ini kamu selalu berseteru, artinya secara konflik batin, ya. Secara konflik batin ini terus, ya, terus terjadi, terus selalu dia kirimkan kepada kamu, teman-teman. Berarti kan memang cukup menunjukkan bahwasanya dia itu benar-benar dendam, iri, dengki, ya, dan bahkan membenci kehidupan kamu, teman-teman. Dan bahkan tidak hanya satu energi yang tidak suka kepada kamu, ya, tetapi banyak energi yang selalu mengirimkan, ya, energi-energi negatifnya kepada kamu, teman-teman. Nah, ini aku punya Fake of Wands. Kamu nggak usah khawatir, ya. Lagi dan lagi aku katakan, teman-teman, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah cemas. Semuanya dapat teratasi ketika keyakinan kamu, teman-teman, ya, kepada Tuhanmu masing-masing itu bagus, ya. Keyakinan kamu terhadap diri kamu itu juga bagus, ya. Jadi nih saya meskipun terlihat kewalahan, tetapi ya segala sesuatunya akan dapat kamu atasi dengan baik. Oke, mungkin demikian, teman-teman, reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.